313 orang yang lelah berhadapan dengan 1.000 pasukan elit berbaju besi. Secara logika, ini adalah misi bunuh diri. Namun hari itu, yang sedikit justru menghapus yang banyak dari panggung sejarah. Apa yang sebenarnya membuat sebuah keangkuhan raksasa runtuh hanya dalam satu pagi? Apakah karena kurangnya strategi atau karena kebutaan hati yang tak lagi bisa diselamatkan? Banyak yang mengira Badar murni tentang adu pedang. Padahal, peperangan sesungguhnya telah dimenangkan pada sepertiga malam terakhir di dalam sebuah tenda kecil yang sunyi. Gurun Pasir Badar, 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Angin malam berhembus membawa udara dingin yang menusuk tulang. Di satu sisi lembah, api unggun menyala terang benderang. Terdengar tawa, denting cangkir anggur dan nyanyian para wanita. 1.000 prajurit Quraisy mendirikan perkemahan mereka dengan dada membusung. Mereka datang bukan sekedar untuk berperang. Mereka datang untuk berpesta. Untuk mempertontonkan kepada seluruh jazirah Arab bahwa mereka adalah penguasa mutlak yang tak tersentuh. Namun, di sisi lain lembah, suasananya sangat kontras. Gelap, senyap, hening. Hanya ada suara desir angin dan isak tangis yang tertahan dari sebuah tenda kecil. Di sanalah, seorang lelaki mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi hingga selendangnya terjatuh. Ia menangis memohon kepada penciptanya, "Ya Allah, jika kelompok kecil ini binasa pada hari ini, Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi." Itu adalah malam penentuan, malam di mana langit menatap bumi dengan penuh antisipasi. Mari kita lihat ke arah pasukan Quraisy. Kemegahan mereka malam itu adalah puncak dari peradaban materialistis Mekah. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal, sang Fir'aun umat ini. Di belakangnya, berbaris para bangsawan, kesatria terlatih dan ratusan kuda serta unta perang pilihan. Pedang mereka terbuat dari baja terbaik, baju zirah mereka mengkilap memantulkan cahaya bulan. Mereka merasa besar, mereka merasa tak terkalahkan. Bagi mereka, pasukan Muslim di seberang sana hanyalah sekumpulan pelarian miskin, petani dan pedagang kecil yang kebetulan berani memberontak. Secara matematis, perang ini sudah dimenangkan sebelum pedang pertama ditarik dari sarungnya. Kemenangan tampak begitu mutlak, begitu gemilang. Mereka sangat yakin, terlalu yakin. Namun, sesuatu berubah, dan tidak ada yang menyadarinya. Retakan itu tidak bermula dari kurangnya logistik atau mundurnya barisan. Retakan itu bermula dari sebutir benih bernama kesombongan. Kesalahan itu terlihat kecil di mata mereka. Ketika beberapa pembesar Quraisy menyarankan untuk pulang karena unta-unta kafilah Abu Sufyan sudah aman, Abu Jahal menolak keras. Egonya mengambil kemudi. Ia ingin pesta, ia ingin darah, ia ingin tepuk tangan dari seluruh Arab. Ia lupa bahwa kesombongan selalu menjadi awal dari sebuah kejatuhan. Mereka terlalu sibuk menghitung jumlah pasukan, hingga mereka lupa menghitung siapa yang sebenarnya berdiri dengan 313 orang di seberang sana. Mereka buta pada fakta bahwa kekuatan fisik tidak ada artinya ketika yang dilawan adalah pemilik semesta. Pagi pun tiba. Matahari Badar terbit dengan terik. Debu mengepul, senjata terhunus. 3 jagoan Quraisy maju untuk duel pembuka. Utbah, Syaibah, dan Walid. 3 nama besar yang selalu ditakuti. Namun, dalam hitungan menit ketiganya tersungkur tanpa nyawa di tangan Ubaidah, Hamzah, dan Ali. Mental pasukan Mekah tergoncang seketika. Kemegahan yang mereka bangun semalaman retak berkeping-keping. Lalu, benturan besar itu terjadi. Pasukan kecil Muslim maju dengan formasi rapat yang tak pernah dikenal orang Arab sebelumnya. Di saat yang sama, langit seolah terbuka. Bantuan yang tak kasat mata turun menggemuruh bersama badai pasir yang menyapu wajah-wajah angkuh Quraisy. Satu persatu pembesar mereka tumbang, ketakutan menyergap, barisan pecah, dan semuanya berakhir. Hanya dalam hitungan jam, sejarah berubah. Abu Jahal, sang raksasa kesombongan, terletak tanpa nyawa. 1.000 pasukan elit itu lari kocar-kacir, meninggalkan kekayaan, harga diri, dan keangkuhan mereka di atas pasir Badar yang memerah. Mengapa mereka hancur? Secara nalar, 1.000 pasukan elit bersenjata lengkap tidak mungkin kalah oleh 313 orang yang bahkan pedang dan kudanya harus bergantian.
Akar masalahnya bukan pada formasi tempur, melainkan pada kesombongan yang memakan tuannya. Quraisy kalah karena mereka terlalu mengandalkan sebab material. Mereka menyembah jumlah, mereka menuhankan fasilitas. Mari kita tarik hal ini ke masa kini. Di era modern ini, umat Islam seringkali terjebak pada penyakit yang sama. Dulu, 313 orang menang karena mereka miskin harta, namun sangat kaya akan keyakinan. Hari ini, kita memiliki miliaran jumlah umat, gedung-gedung tinggi, dan akses tanpa batas. Namun seringkali kita merasa lemah dan mudah dikalahkan oleh keadaan. Mengapa? Karena kita mulai menghilangi ruh Badar. Kita mulai berhitung seperti Abu Jahal, mengukur kekuatan dari seberapa banyak pengikut, seberapa besar saldo bank, dan seberapa canggih teknologi, namun melupakan koneksi kita dengan sang pemilik kekuatan. Di Badar, kemenangan tidak turun karena umat Islam kuat. Kemenangan turun karena umat Islam sadar betul bahwa mereka lemah dan mereka memohon pertolongan dengan keputusasaan yang indah kepada Allah. Badar bukanlah sekedar catatan tentang pedang yang beradu. Badar adalah sekolah tentang ketawakalan. Apakah jumlah itu segalanya? Tidak. Ketika tauhid mengakar di dalam dada, angka hanyalah ilusi. Kekuatan sejati tidak lahir dari fasilitas yang mewah, melainkan dari hati yang sepenuhnya bergantung pada kehendak langit. Lihatlah sekeliling kita hari ini, di mana kita meletakkan rasa percaya saat dunia mengepung kita dari segala arah. Masihkah kita mengandalkan Allah seperti mereka di Badar, ataukah kita berlari mencari perlindungan pada selain Allah? 313 orang itu mengemban amanah sejarah yang teramat berat. Jika mereka lari, peradaban Islam selesai hari itu juga. Tapi mereka bertahan, mereka menyatukan barisan, mereka menyerahkan sisa hidup mereka untuk sebuah nilai yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Pasir Badar mungkin telah mendingin, tapi pesan di baliknya masih membara hingga hari ini. Sejarah selalu berbicara. Masalahnya, apakah kita mau mendengarkan? Jika kamu ingin memahami lebih dalam tentang rahasia peradaban dan kisah yang mengubah dunia, temani perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe pada Susur Sejarah. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya.